Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Semoga semuanya sehat walafiat. Baiklah, baiklah, hari kemarin sudah disampaikan materi dari narasumber, yaitu Ibu Rohana, kemudian Pak Iwan Sumantri, dan Pak Murah, itu Dokter Murah, sesuai dengan institusinya masing-masing, yaitu budidaya air tawar, kemudian air laut, dan air payau, gitu ya. Kali ini nanti akan seperti yang disampaikan Bu Desi ya, nanti kita refresh kembali, kita tambahkan lagi. Ini data semula rencana akan disampaikan oleh Dr. Harganingsih, kemudian Dr. Alim, dan Dr. Dini Wahyu Kartikasari. Berhubung beliau ada yang ke Maluku, kemudian ada yang ke Kediri, kemudian ada yang menguji tesis, sehingga beliau untuk kali ini izin. Suatu saat akan jumpa dengan adik-adik semuanya di lain waktu atau kesempatan yang lain. Namun tidak hari ini akan diisi oleh Profesor Rustadi, ini pakarnya di budidaya semuanya termasuk budidaya air tawar gitu. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Seni Helmiati, Dr. Seni Helmiati, akan dipandu oleh Dr. Desi. Nah, ini Dr. Desi ini juga fresh ini, S1, S2, S3 langsung kebut. Nah, nanti cerita ya Mbak ya, sama adik-adik. Termasuk nanti kalau diskusi silahkan. Nanti Bu Desi ini masih fresh ini. Kemudian untuk saya sampaikan nanti akan sampaikan pendalaman materi budidaya perikanan air tawar. Kemudian hari Kamis itu budidaya air payau, hari Jumat budidaya air laut. Namun di antara 3 kegiatan ini tetap dipantau nanti kehadirannya, kemudian ada kehadiran Google Form ya Mbak ya untuk absen ya. Kemudian aktivitasnya, diskusi tanya jawab. Mungkin kalau waktunya nanti mepet ya lewat chatting sudah dituliskan, ya boleh. Kemudian untuk pembagian kelompok pendampingan itu, monggo silahkan. Silahkan itu kita siapkan Bapak Ibu dosen, 12 Bapak Ibu dosen mendampingi adik-adik semua. Nah, kemarin saya minta untuk bikin WA group masing-masing kelompok, ada 12 kelompok, A sampai berikutnya sampai L Kemudian monggo silahkan janjian dengan pembimbingnya atau pendampingnya. Wah, pengen ketemu ya Pak. Nah, silahkan untuk diskusi. Mungkin habis ini jam 11, ketemu setengah jam. Atau Kamis besok, ketemu setengah jam setelah jam 11. Atau Jumat jam 1 misalnya. Monggo silahkan untuk persiapan adik-adik dalam pembelajaran ini. Pemahamannya bagaimana, kemudian persiapan ke responsi, kemudian ke penyelesaian laporan akhir. Jadi ini pada pekan depan nih Mbak Desi dan adik-adik semua tanggal 6 Juni sudah insya Allah akan responsi. Kemudian tanggal 8 Juni laporan akhirnya harus sudah disampaikan ke dosen pembimbing.
saya kira nomor HP dan email dosen pembimbing atau pendamping sudah kita sampaikan, ya. Nah, semoga pekan depan kemudian semuanya nilai sudah masuk. Nah, pekan depan sudah harus selesaikan. Begitu dalam waktu 1, 2, 3 minggu ini harus selesai. Demikian Mbak Desi, saya kira pengantar dari saya. Selamat mengikuti dan semangat, semoga selalu sehat. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Bambang yang sudah menyampaikan pengantarnya. Baik, untuk agenda hari ini kita mulai saja nggih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi aquaculture perikanan UGM, serta saya akan menyapa semuanya sebagai sahabat perikanan, sahabat perikanan dari teman-teman mahasiswa aquaculture 2021. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan agenda dari mata kuliah magang budidaya perikanan untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Untuk pagi hari ini, tema kita adalah pendalaman terkait budidaya perikanan, khususnya adalah air tawar. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita semua, ada 2 narasumber yang sangat luar biasa yang nantinya akan memberikan materi ataupun juga akan mereview begitu nggih informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Rohana pada hari Senin lalu. Untuk pertama saya mempersilahkan kepada Prof. Rustadi untuk menyampaikan materi begitu karena nanti beliau akan ada rapat nggih Prof di Cangkringan nggih. Matur nuwun, setelah itu bisa dilanjutkan oleh Ibu Dr. Seni. Monggo Prof, waktu presentasi saya persilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Saya nggak tahu ini suaranya jelas nggak ya? Ya, sampun jelas Prof. Jelas. Jadi kebetulan saya sudah di Cangkringan karena nanti rapat jam 9. Baik, selamat pagi saudara-saudara para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya. Ini meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan juga ini Mbak Desi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, ya tentu saja itu yang kompetensinya akan pas, ya. Kemudian selanjutnya saya ingin nantinya apakah memperdalam tadi pengertiannya atau justru mengembangkan ya. Jadi saya kira ini agar supaya nanti saudara-saudara bukan berarti nanti mengembangkan itu untuk menambah materi. Ini dalam artian agar supaya saudara wawasan tentang aquaculture air tawar itu akan lebih pas ataupun lebih luas lah cakupannya. Karena kebetulan saya itu, ya maaf ini guru besarnya memang aquaculture ya, dan khususnya nanti aquaculture tawar gitu. Tapi aquaculture secara umumnya. Baik, saya izin nge-share ya dari saya saja biar nanti saya bisa mempercepat. Baik, sudah bisa terlihat paparannya? Sedang menunggu proses. Oh, dari proses. Sampun Prof. Saya nggak tahu ini nanti, oke, biar ukurannya agak besar nanti saya. Mungkin sakit di slideshow? Sedap. Oh, ini slideshow-nya.
Oke, sudah bisa terlihat ya? Waduh. Bilang lagi. Nah ini gangguan, ini karena memang di cangkringan ini ya. Mungkin ada gangguan jaringannya. Belum atau terlihat sakit lagi. keluar Prof. Sakit dikirim, mungkin bisa dikirim ke Desip gitu untuk saya bantu slideshow. Ji, saya kirimnya Mbak. Pak Bambang, tolong Yes, itu. saya kirimnya. Ya, itu yang ini saya kirimnya ke Mbak Desi. Ya. Jadi saudara, sebelum sambil menunggu materi di upload atau dikirim dari Pak Bambang ke Mbak Desi, saya ingin sedikit tentang mengevaluasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rohana. Ini kebetulan Bu Rohana ini juga bimbingan S2-nya saya ya, sebagai pembimbing utamanya, dan beliau juga banyak membahas tentang budidaya air tawar ya, khususnya di Kalimantan. Khususnya di Kalimantan. Saya ingin sedikit refresh khususnya untuk ikan gabus ya. Boleh saya tanya ya, apakah ada yang tahu untuk ikan gabus itu nama ilmiahnya apa ya? Silakan saudara. Ada yang mengetahui atau tahu? Silakan untuk menjawab, nanti sebut nama dan nanti saya minta Pak Bambang untuk ataupun Mbak Desi untuk memberikan tambahan nilai kalau andaikan itu benar. Silakan. Siap, Prof. Siap, dicatat. Ayo, silakan. Izin menjawab, Pak. Saya Justin Kurniawan dari Prodi MSA 2021. Iya. Nama ilmiah dari ikan gabus itu Canas striata. Betul. Canas striata MSA itu sumber daya. Memang betul itu. Oke Pak Bambang dan Mbak Desi, catat itu Mas Justin. Terima kasih Mas Justin. Kemudian berikutnya saya ingin lagi menanyakan sifat telurnya. Ya, sifat telurnya. Ini kan dalam budidaya itu kan perlu adanya suatu pembenihan. Tentu saja dari pembenihan itu dipilih jantan betina. Yang betina memiliki telur. Itu sifatnya satu, apakah itu lepas satu-satu, kemudian menempel, atau bergabung menempel satu sama lain. Silakan. Ayo, cepat sambil menunggu. Apakah ini sudah diadukan Mbak Desi? Ya, sekedap Prof, ngapunten sedang. Silakan, ini saya terus silakan. Ini betul-betul pendalaman ini. Ya. Tadi Mas Justin sudah 1 poin. Nah. Oke, silakan. Tentang telur, sifat telur. Tidak ada ya. Telur gabus ya, Prof? Ya? Telur gabus ya, Prof? Iya, telurnya telur gabus. Kita terkait. Silakan. Silakan. Izin menjawab, Pak. Saya Raihan Yuwarasmi dari Prodi Aquacultur 2021. Iya, silakan. Sifat telurnya tuh mengapung, Pak. Itu sendiri-sendiri kayak gitu, Pak. Terima kasih. Apakah kemarin mengapung? Ada yang lain mungkin? Saya Pak. Mencoba Pak. Ya, Vira Virginia Eka Putri, silahkan. Ini Pak, setahu saya menempel pada tanaman-tanaman itu Pak, yang di atas kayak eceng gondok seperti itu. Iya, itu betul. Itu Mbak Vira betul, itu menempel ya, tapi individual, menempel pada substrat. Nah, ini bagaimana caranya? Makanya kemarin itu dalam rangka pembenihannya, penetasannya itu dilakukan dengan menambahkan enceng gondok itu.
menempel pada substrat. Ya. Kemudian satu lagi nih. Oh, masih adalah ini sebelum Mbak Mbak Desi itu sharing, masih ada pertanyaan ya. Kenapa ikan gabus itu relatif tahan terhadap kualitas air yang jelek, khususnya oksigen yang rendah? Karena kebetulan di tempat saya itu ada budidaya, ada pemeliharaan ikan gabus ya dengan sistem resirkulasi ya, tidak ada air yang terbuang. Oke, kira-kira apa sebabnya? Silakan siapa yang jawab? Pak. Silakan siapa? Muhammad Zaki Abdul Salam, silakan. Iya, Pak. Mungkin ikan gabus memiliki tambahan alat pernafasan, Pak. Alat pernafasannya disebut apa? Izin menjawab, Pak. Apa? Labirin, Pak. Labirin, pohon-pohon ya, Iksan. Setengah-setengah, Mbak Sofi sama Mbak tadi Mas Ado, ya betul itu. Jadi oksigen yang dapat diambil langsung oksigen dari udara karena dia punya alat pernapasan tambahan. Baik, sudah belum Mbak Desi? Kalau tidak, websitenya saya sedang error, saya kirim ke Bu Seni. Ya kalau begitu. Jaringan di kampus dia tidak terlalu stabil ini. Oh gitu ya, oke. Kalau begitu akan saya coba membuka lagi. Satu lagi pertanyaan mungkin nanti ini terkait dengan apa? Ternyata ikan gabus ya, ikan gabus itu tidak nanti manfaatnya dalam pengembangan usaha ke depan untuk bermanfaat untuk keperluan yang lain. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan, jadi kalau aquakultur atau budidayanya, pembenihan maupun pembesarannya menghasilkan lapangan kerja ataupun usaha baru, tetapi juga bisa memiliki manfaat lain. Kira-kira apa? Silakan dari apa yang disampaikan oleh Bu Rohana. Monggo silahkan, ini mungkin terakhir. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Siapa dulu? Yang saya lihat ini Farisa Angesta Alma Putri. Desi Putri ini sama. Baik, Pak, izin menjawab. Ikan gabus itu memiliki nilai gizi yang tinggi ya, Pak, sehingga dia itu bisa membantu untuk pertumbuhan dan pembentukan otot, terus juga bisa untuk memperbaiki gangguan gizi yang buruk seperti itu, Pak. Jadi apa istilahnya dalam bidang kesehatan ya? Itu monggo Mbak, ada untuk poinnya. Tapi yang lebih penting lagi apa? Yuk. Izin menjawab, Pak. Siapa? Aulia Sari, Pak. Nggih. Ya. Itu Dek Aulia Sari mau menjawab, Pak. Nggih, Silakan. Saya Aulia Sarwidowati dari Prodi Aquakultur, izin menjawab, Pak. Menurut saya, ikan gabus itu dapat mempercepat penyembuhan luka pasca operasi, Pak. Seperti itu. Karena apa? Mungkin kandungan albumin mungkin ya, Pak, karena kandungan albuminnya. Karena kandungan. Oke, poin-poin itu tolong dicatat, Mbak. Monggo. Mbak Desi bisa bentuk ya di plus, diperbesar. Nggih, Bu Seni. Ini yang share screen Bu Seni, Pak Prof. Oh, iya Bu Seni, maaf Bu Seni, monggo. Ini sudah besar belum, Prof? Seberapa masih nih diperbesar besarnya? bisa. Kurang besar karena ini PDF. Oke, sudah. Oke, lanjut.
Jadi ini peranannya aquaculture ya dalam kaitannya tadi pangan, sumber protein, peningkatan gizi dan kesehatan. Tadi kesehatan albuminnya ya, ini penting. Kemudian gizi yang lain. Kemudian lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, estetika dan rekreasi. Estetika itu diantaranya adalah sekarang kana ya, ini cana istilahnya. Itu sedang banyak digemari oleh para hobi ya, penggemar ikan hias cana itu. Banyak jenis-jenisnya ya. Saya kira ini bagus, ini nanti harganya mahal, cukup mahal. Saya kebetulan juga memelihara baik untuk ikan untuk konsumsi sendiri dan maupun untuk tadi estetika. Kemudian konservasi sumber daya biota. Jadi hasil pembeniannya itu bisa nantinya sekarang sudah bisa dipijahkan atau diberikan sehingga menghasilkan benih yang nantinya bisa dilepas untuk meningkatkan stok alami. Kemudian tadi penyediaan bahan baku industri. Ini yang tadi kesehatan, sekarang sudah ada kapsul albumin ya, sehingga sangat bermanfaat. Kemudian berikutnya menunjang usaha terkait tentu saja transportasi. Oh ya, ini saya tidak bisa membaca keseluruhannya ya Bu ya. Ya karena PDF di tempat saya juga nggak bisa. Ya diperkecil Bu, diperkecil ya. ini saja, ya, 80%. Ya. 70 ya biasanya. Oke. Nah, ini sudah bagus. Nah, jadi usaha kecil pengembangan ekonomi wilayah daerah ini konsepnya. Jadi kalau dalam satu konsep budidaya air tawar, apalagi sekarang budidaya air tawar itu dengan segala teknologi yang ada tidak harus mutlak airnya harus melimpah gitu, sehingga bisa dikembangkan bahkan di perkotaan ya. Kemudian ini sehingga dalam pengelolaan daerah itu bisa dikembangkan. Kemudian meningkatkan PAD dan devisa. Ini khususnya nilai merah. Ini untuk ekspor tentu saja akan dapat meningkatkan devisa negara untuk ekspor di berbagai negara. Baik itu Eropa, kemudian Amerika, bahkan ya dekat-dekat Singapura itu atau bahkan RRC ya. Indonesia itu salah satu produsen ikan nila yang cukup besar. Kemudian kontrol polusi dan recycling limbah. Oke, lanjut Pak. Ini secara keseluruhan. Nah ini kenapa saya menyampaikan tadi bahwa budidaya atau aquaculture tawar itu luas sekali, karena ini diantaranya nanti akan ada budidaya ikan hias. Tadi sudah saya contohkan kana ya jenisnya, kemudian berbagai macam jenis ikan air tawar. Ya, kalau saudara nanti dalam rangka magang nanti di lapangan di Jogja itu juga banyak itu di Bantul ataupun nanti di Kalasan itu, apalagi selama musim pandemi itu dari skala rumah tangga atau bahkan yang ke perusahaan yang nantinya diekspor. Kemudian berikutnya budidaya ikan konsumsi. Nah ini yang kita bahas dan yang kemarin sudah disampaikan narasumber Ibu Rohana. Ya ini skalanya juga skala rumah tangga dan perusahaan. Kemudian ini meliputi pembenihan, pembesaran, kemarin sudah cukup lengkap semuanya, ya, lengkap semuanya. Kemudian ya kalau kemarin yang disampaikan Bu Rohana lebih pada land based aquaculture, artinya aquaculture yang air tawar yang berlandaskan lahan atau tanah ya, karena itu berupa kolam dan lain sebagainya. Kemudian ada selain itu ada land based aquaculture. Ini yang untuk land base itu tidak berarti bahwa untuk aquaculture tawar tidak berkembang, karena seperti diketahui apakah itu menggunakan karamba ya, karamba atau kurungan seperti kurungan burung ataupun juga karamba jaring apung.
Nah, ini yang mana sangat besar prospeknya ataupun yang sudah berjalan, karena salah satu perusahaan yang mengekspor nila merah itu pengembangan aquaculturnya menggunakan water based aquaculture, yaitu dengan karamba jaring apung di waduk. Ya, di waduk ataupun ya. Kemudian ada budidaya terpadu. Ini konsepnya adalah konsep dalam pengembangan, apakah itu untuk terutama ya pengembangan pengendalian limbah ya. Kemudian yang berikutnya, nah dalam sumber pendalaman, oleh karena itu saya menyarankan pada adik-adik mahasiswa, di samping kemarin mana sumber, kami yakin kemarin sudah banyak sekali, tapi tolong dicermati, dibaca kembali sehingga sekiranya itu belum istilahnya kalau bahasa Jawa mudeng atau belum paham, itu bisa tanya, karena kita masih dosen-dosen masih membimbing dari masing-masing kelompok ya, dari A sampai berapa itu tadi. Sehingga kami harapkan meskipun saudara belum ke lapangan tetapi paham secara teori. Nah, saya kebetulan ini di lapangan sebenarnya sedang melakukan pemijahan ikan nila dalam kaitannya untuk pemuliaan atau perbaikan kualitas ikan nila merah yang ada di Jogja. Kebetulan di Jogja itu ada strain yang disebut nilasa ya. Ini. Kemudian di samping dari dosen yang nanti akan menjelaskan, khususnya dari dosen prodi aquacultur, tapi ya kami yakin dosen yang lain juga nantinya juga bisalah menjawab dalam ini. Adalah pustaka yang terkait. Ya, ini banyak. Tapi tolong juga dipilih-pilih ya. Karena bagaimana juga kalau yang populer, sangat populer itu monggo, tapi sekedar untuk pengetahuan boleh. Tapi yang lebih ada nanti ke arah nanti saudara untuk penelitian itu lebih ke jurnal. Tetapi beberapa pustaka ya sudah banyak textbook dan lain sebagainya karena itu penting. Oke, lanjut. Nah, kebetulan saya itu, nah ini salah satu judul yang saya tulis adalah aquacultur tawar. Nah, silakan saudara bisa nantinya menghubungi Dhamma Press itu karena ada penerbitan berbagai semua jenis ikan air tawar, mulai dari ya tadi nila, gerame dan sebagainya. Di samping itu juga manajemennya termasuk kualitas air, kemudian lainnya sampai seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan juga bahwa aspek aquacultur itu meliputi satu lahan ya atau perairan. Kemudian yang kedua aspek ikannya atau spesies. Kemudian yang ketiga adalah aspek wadah ya, pembangunan wadah. Kemudian yang keempat adalah air ya tadi wadah air. Kemudian nanti spesies sudah, kemudian nanti pupuk dan pakan serta pengendalian hama dan penyakit ya, itu paling tidak itu. Kemudian kalau sudah manajemen itu agar supaya sampai kepada panen, grading, kemudian transportasi, pemasaran ya, itu masuk di dalam kaitannya diperluas. Nah, ini dalam buku ini saya sudah membahas. Dan tolong itu bisa digunakan nanti sebagai tambahan informasi yang dapat saudara gunakan. Terus, nah jenis ikan tadi sudah ada. Kita mengenal ada berapa jenis air tawar itu, ada berapa ribu, termasuk di Indonesia yang paling banyak setelah Cina juga banyak. Nah, hanya masalahnya Indonesia itu tadi ada plankton planktivora atau planktivor itu pemakan plankton, herbivor pemakan tumbuhan, ikan tawes, gurame, omnivor pemakan segala, itu karper atau ikan mas, karnivor itu lele, patin, kemudian termasuk adalah
ikan gabus itu sebenarnya kelompoknya itu. Tapi sekarang dengan kondisi atau lingkungan yang ada, itu juga bisa mau makan segala. Itu jadi Indonesia banyak termasuk pemilik diversitas akuatik yang tinggi termasuk ikan, namun yang didomestikasi ya, yang dikembang biakan sampai ke aquacultur itu masih relatif sedikit ya kalau dibandingkan dengan Cina misalnya. Tapi perlu diketahui bahwa produksi ikan secara nasional maupun internasional selama ini adalah paling besar disumbang oleh produksi ikan air tawar gitu. Terus monggo Pak. Terus nah itu yang ada jenis kan kemarin dianukan. Nah yang penting bagi saudara harus dikenalkan bahwa ada ikan yang lokal ya, lokal. Seperti contoh di sini grameh katakanlah. Grameh kemudian tawes tadi itu adalah ikan lokal yang memang di Indonesia sudah ada dan di negara-negara sekitarnya Asia Tenggara. Kemudian tawes ini. Tapi kalau untuk nila, lele dumbo ya, itu adalah ikan introduksi yang berasal dari luar. Nah, oleh karena itu karena ikan apalagi sudah dikembangbiakan atau dengan cara misalnya persilangan, ini kan akhirnya secara genetik berubah ya. Ini ikan-ikan introduksi karper, nila merah, mujair meskipun namanya mujair, tetapi tidak berarti bahwa itu bukan asli Indonesia, tetapi asli Afrika. Nah ini ikan-ikan yang tadi lele dumbol ini kan perlu diperbaiki atau dimuliakan secara genetik agar supaya ikannya itu yang disebut dengan strain ya, strain misalnya lele dumbo, nila merah ya itu ada, kemudian berbagai macam jenis itu ada. Kita termasuk yang sedang saya kembangkan ini di Cangkringan adalah dimuliakan tadi strain nilasa ya agar supaya kualitasnya bagus. Berikutnya, nah ini saya kira usaha budidaya air tawar yang mana ini merupakan pengelompokan yang pernah sudah saya sampaikan, yang mana ini merupakan bagian-bagian atau segmentasi yang bisa menjadi penghasilan. Ya, sebagai contoh pembenihan, ya, apapun ya, jenisnya misalnya grameh, itu grameh pembenihan bisa kemarin misalnya memilih induk, kemudian memijahkan, menetaskan. Tadi kalau untuk grameh menggunakan sarang gitu, menempel sarangnya yang larva yang baru menetas itu laku gitu. Ini contoh yang saya kira ini secara umum ada pembenihan, berikutnya adalah pendederan. Jadi dalam hal ini berikutnya pendederan itu ada ukuran tentu yang kebetulan di Balai Benih Ikan umumnya yang pemerintah itu menghasilkan ukuran 35 cm ya. Kemudian nanti yang masyarakat yang melakukan pembesaran sampai fingerling, sampai gelondongan gitu. Ya, sehingga memang kalau kita lihat baik itu lokal Jogja maupun nasional sebagian besar itu antara 70% sampai 90% benih itu dihasilkan oleh UPR, usaha pembenihan rakyat, ya. Sedangkan pemerintah itu kecil sedikit gitu. Ya inilah pentingnya bahwa usaha budidaya air tawar itu lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat, yaitu sebagai sumber penghasilan. Kalau kita lihat pada pembenihan maupun pendederan benih itu dengan waktu yang relatif singkat, antara 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu. Ini bisa dapat menghasilkan uang tunai itu, sehingga prosesnya cepat. Hanya masalahnya kadang-kadang ini akan menjadi permasalahan adalah
dibutuhkan ketekunan ya, karena larva maupun benih yang ukuran masih kecil itu peka terhadap lingkungan ya. Kemudian pakannya yang bagus juga yang tepat itu kadang-kadang sulit. Nah, ini perlu ada ketekunan. Oke, berikutnya adalah usaha pembesaran. Nah, ini pembesaran itu ya konsumsi lah ya. Sebagai contoh ini diharapkan mendapatkan ukuran ikan yang marketable size ya. Karena bagaimana juga ikan-ikan misalnya lele antara 125 sampai 200. Kemudian gramnya 600 sampai 1.500. Kalau lele ukuran kecil itu nanti harganya ya juga murah ya, karena tidak konsumen mengharapkan yang ukuran antara 5-7 ekor per kilo. Artinya kita ini restoran-restoran ataupun mungkin pedagang kaki lima itu umumnya kan menjual ukuran itu. Saya dulu pernah menghasilkan sampai 300 ya, ataupun sekarang pun demikian, kadang-kadang yang 300 up ya, atau yang lebih besar itu harganya bukannya mahal tetapi lebih murah karena ukurannya kecil. Sedangkan di lain pihak untuk gramnya ya tidak kecil, tetapi yang sudah lebih dari 600 atau 750 gram per ekor. Karena ukuran kecil itu ya dagingnya kurang ya. Itu satu cara. Meskipun sekarang untuk benih ukuran kecil yaitu istilahnya fingerling itu bisa digunakan sekarang untuk industri pengolahan ikan crispy. Nah, itu bisa. Jadi nggak tentu harus pada sampai ke ukuran besar gitu. Itu tadi ke benih, ya itu masih pada pendederan. Kemudian untuk ikan-ikan yang diperlukan untuk pesta perkawinan atau mungkin di restoran yang besar ya dalam makan kuliner ya misalnya bersama ya itu biasanya ke tabel size yang ukurannya besar. Ini ukuran-ukuran ini mesti cukup sehingga nantinya digunakan dalam satu betul-betul satu table ya itu ada ikannya yang sudah ukuran besar. Demikian ini konsep segmentasi yang digunakan dalam budidaya. Ya ini berlaku untuk semua jenis. Nah sekarang sistem budidaya berikutnya Mbak. Sistem budidaya ini buat budidaya air tawar ini juga sekarang sudah banyak ya. Ada yang semi intensif, bahkan yang sebelumnya itu cenderung yang kurang pas yaitu yang sederhana sekali ya, sederhana gitu istilahnya. Sederhana itu turun temurun, tapi ini sekarang kita melihat tidak ada yang memanfaatkan itu. Jadi semi intensif itu istilahnya air itu stagnan relatif. Sebagai media hidup saja. Pergantian air itu yang hanya karena hilang atau rembes ya atau yang nah ini bisa dikembangkan dalam konsep tentu saja ikan-ikan yang tadi sudah air breathing yang pernapasan langsung mengambil udara oksigen dari udara, ikan lele, ikan gabus, ya, dan ikan yang lain. Saya kira ini yang. Kemudian untuk ikan-ikan hias itu juga lebih ke arah untuk yang tetap. Kemudian sistem intensif air mengalir, running water. Jadi sejak pengisian, ya, kemudian sebagai media hidup, kemudian perlu diganti. Ya, ini pergantian air ini yang kemudian menyebabkan bahwa debit air akan semakin besar, maka oksigen yang terjadi semakin besar. Ya, meskipun ya sekarang misalnya dengan running water tidak perlu harus airnya tetap dari sumber mengalir, tapi air
mengalir tetapi dengan resirkulasi. Ya, saya di rumah menggunakan cara begitu, artinya terus menerus itu. Tapi nantinya kalau sudah agak jelek ya kualitas airnya baru nanti saya ganti gitu. Nah, ini adalah teknik-teknik yang kaitannya resirkulasi kah ataupun sehingga dalam hal ini rekayasa aquacultur itu dapat meningkatkan. Kemarin sudah dalam jadi rekayasa misalnya meningkatkan airnya mengalir, kemudian nanti ada aerasi, itu menyediakan oksigen ya. Meskipun dalam hal ini lebih banyak atau yang lebih maju dalam budidaya aquayo ya, tetapi sekarang di kelompok-kelompok pembudidaya ikan tawar pun sudah demikian ya. Sudah banyak menggunakan aerasi kemudian karena terbatasnya air. Sehingga ada peningkatan oksigen dengan cara aerasi. Kemudian ini cara-caranya tadi mengalir. Kemudian berikutnya Mbak, konstruksi kolam. Nah sekarang konstruksi kolam itu ya luasan itu sangat tergantung pada usaha yang dikembangkan. Ini kebetulan di kelompok-kelompok pembenihan ikan di Talasan, kemudian di Ngaglik, kemudian di Bantul. Pada umumnya menggunakan kolam yang sudah kolam tanah. Kemudian karena kita tahu di Jogja itu adalah jenis tanahnya adalah pasiran, maka sering terjadi rembesan, ya, rembes. Sehingga perlu dilapisi dengan dengan plastik, ya, dengan plastik. Kedalamannya umumnya 60 sampai 80 cm, kemudian air masuk itu diharapkan air yang bersih ataupun sudah bisa ini kalau dalam sistem budidaya yang bagus itu air itu sudah dilakukan pengendapan dan penyaringan di ujung kolam atau perkolaman yang masuk beberapa kolam ada tandon namanya. Ini di depan saya ya, ini kebetulan sebenarnya ada tandon ini. Kemudian air masuk sudah. Kemudian konstruksi yang lain itu umumnya tanah misalnya karena umumnya kalau di daerah tadi Jogja itu masih digunakan untuk pertanian ya, pertanian padi misalnya. Sehingga ketika nanti airnya terbatas atau ada kegiatan untuk menanam padi maka dirubah menjadi sawah gitu. Ini sekaligus untuk memotong tadi penyakit baik penyakit pada padi maupun juga ikan, kemudian juga memanfaatkan limbah yang terakumulasi di dasar kolam sebagai contoh itu tadi. Oke, berikutnya Mbak Bu. Jadi kalau kolam semi atau permanen itu biasanya pematangnya permanen, artinya konstruksi beton ya. Kemudian kolam permanen, semi permanen itu biasanya kalau masih dasar kolamnya masih tanah, sehingga diharapkan nanti ada bagus kalau seandainya dilakukan pemupukan, jadi tanahnya menjadi subur sehingga akan menyebabkan penyuburan pada air, ya. Kemudian ada yang menggunakan plastik, kemudian plastik ini lapisan ini kaitannya untuk mencegah terjadinya bocor. Kemudian ada HDPE, yaitu saya kira ini hanya memang relatif ada yang plastik yang relatif murah ya tapi tipis, kemudian ada yang terpal, ada yang menggunakan HDPE itu sekarang sudah bahkan saudara-saudara dalam ukuran kecil ada 1 sampai 2 kali 1, 2 kali 3 atau ini sudah ada pabrik yang sudah membuat kolam bak ataupun baik itu HDPE ya
fiberglass ataupun tadi plastik. Kita tinggal menambahi konstruksi seperti pada kemarin disampaikan untuk budidaya udang gitu ya. Sekarang sudah ada, apapun adanya sudah tersedia, sehingga dalam hal ini masalah konstruksi tinggal yang penting ada air masuk dan keluar, kemudian jangan kemudian nanti harus bukannya berimbang antara untuk keluar dan masuk itu, kemudian nanti harapannya air masuk itu sambil untuk menambah oksigen dan kalau bisa mancur gitu sehingga dapat menambah oksigen. Kemudian ketika membuang itu juga air dasar yang keluar. Apa sebab air dasar itu biasanya kualitas airnya jelek. Itu maka kelengkapan itu dilakukan agar supaya kualitas air dalam wadah itu tetap ataupun dalam kolam itu terjaga. Ini maka dalam hal ini tentu saja akan sangat tergantung pada kondisi atau ketersediaan air yang ada. Oke, terus. Nah, sekarang budidaya ini. Nah, ini teknik budidaya kemarin juga sudah ada yang dilakukan. Kalau di tempatnya Bu Rohana, saya kira ini kan daerah rawa ya kebanyakan. Di sana saya sudah pernah ke sana. Tapi juga tentu saja tadi dipilih ya daerah yang miring atau tinggi, tempatnya tinggi, sumber airnya juga cukup itu. Kemudian kalau untuk teknik budidayanya itu saja kalau kolam tanah itu sangat spesifik ya spesifik ya, jadi bisa dilakukan satu saja perbaikan kolam pintu pematang dan pintu air. Ya pematang itu diharapkan karena biasanya kalau sesudah digunakan itu akan terjadi akumulasi bahan organik ya dari usaha budidaya sebelumnya, sehingga biasanya bahan organik kenapa harus dilakukan pengolahan atau pembalikan tanah yaitu itu agar supaya tanah yang tadi kandungan bahan organik yang tinggi terjadi aerasi ya atau oksidasi sehingga bahan organik mengalami proses dekomposisi lebih cepat, kemudian dikeringkan itu. Nah, kemudian pengolahan tanah, balik tanah, luku itu istilah bahasa Jawa ya, balik tanah ya, luku itu setelah dibalik kemudian nanti dihancurkan, kemudian diratakan, kemudian buat caren yaitu di tengah. Nah, caren itu apa untuk apa? Itu untuk memudahkan ketika panen misalnya. Itu benih ikan itu ataupun ikan akan mengumpul pada caren, kemudian nanti di ujung pintu air pembuangan itu ada kolam kecil atau lubang yang lebih rendah, yaitu tempat menangkapnya ikan. Kemudian dengan adanya caren, maka dasar kolam juga akan kering lebih sempurna. Kemudian pengapuran. Ini penting sekali untuk tanah-tanah, apalagi tanah yang asam. Kemarin daerah-daerah Kalimantan itu tanah airnya secara umum asam. Oleh karena itu ikan-ikannya sangat terbatas. Itu ikan kana ataupun ikan sepat itu sangat. Nah, untuk yang umum kapur yang digunakan adalah kapur pertanian CaCO3. Atau mungkin lebih bagus lagi adalah dolomit ya. Dengan dosis yang hampir sama itu sekitar 0,1 sampai 0,. Apa tujuannya? Ini tujuannya untuk meningkatkan pH. Sebenarnya pH yang dimaksud adalah pH tanah, sehingga proses dekomposisi akan lebih cepat berjalan karena pH-nya semakin naik ya. Itu kaitannya dengan ketika persiapan kolam, maka dilakukan pengapuran dengan harapan pH tanah dulu nanti berindikasi atau berefek ya pada pH air ketika air sudah diisikan. Di samping itu dengan menggunakan kapur biasanya ada yang menggunakan CaO ya misalnya. Kapur
jadi kapur bakar itu. Itu untuk mematikan, kalau itu mematikan hama ataupun juga ikan liar ya itu boleh itu ya. Tetapi untuk perbaikan kualitas tanah ataupun air nanti dampaknya lebih baik menggunakan CaCO3 atau limestone ya. Ataupun juga bisa menggunakan dolomit ya. Kemudian pemupukan. Nah, ini pupuk kandang karena seperti diketahui bahwa benih khususnya ini akan membutuhkan pakan alami, maka dilakukan pupuk kandang. Pemupukan menggunakan pupuk kandang itu dosisnya, kemudian ada menggunakan urea. Karena bedanya sebenarnya kalau pupuk kandang kan dekomposisinya lama ya, butuh waktu untuk terjadinya dekomposisi. Maka untuk menumbuhkan plankton, khususnya fitoplankton, maka urea, TSP atau tadi kemarin itu N ataupun sumber N ataupun sumber P yang tersedia dan langsung bisa diserap oleh fitoplankton adalah pupuk-pupuk inorganik tadi yang sudah siapnya. Tapi yang organik itu jelas ya juga diperlukan, tetapi nanti butuh waktu sampai ke pembongkarannya. Namun ini akan bermanfaat ketika pupuk itu kering, kemudian nanti kalau sudah kering bisa kadang-kadang untuk pembesaran itu sangat bermanfaat karena itu nanti akan timbul organisme seperti cacing, mikrobentik itu langsung bisa dimakan ikan. Kemudian ada pengerian lanjutan, pintu air, penutupan pintu air dan pemasangan saringan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pengapuran merata itu sampai. Oke, terus pengairan. Nah, ini pengairan ini pengisian air itu bisanya bertahap dengan harapan nantinya tumbuh plankton dulu warna coklat itu biasanya sampai ke kutu air, dapnia sampai monia, sehingga berapa hari itu tadi kemarin ada yang 3 sampai 5 hari, cukup mogok itu ya, nanti tergantung daerahnya. Kemudian pupuk itu dibungkusi itu pupuk kandang ini dengan harapan itu akan mudah secara teknis ya, kalau itu kelebihan itu ambil saja potongan itu. Kemudian yang lain bahwa dengan pengantongan pupuk kandang dimasukkan dalam kantong, maka proses dekomposisi akan bertahap atau jalannya bertahap. Nah itu kalau ini saya kira ini cara-cara budidaya memang cara begitu untuk agar supaya nanti kalau bertahap seperti diketahui bahwa pupuk organik berupa kotoran ini kan akan mengalami proses dekomposisi dan akan mengurangi oksigen di dalam air. Maka sebaiknya tadi dibungkus sehingga sangat bisa terkendali. Jangan mendadak, jangan malah diratakan. Ya, saya pernah punya kolam, kemudian ikannya adalah ikan tawes, karper, kemudian gerame, kemudian di bawah kandang. Dulu masih boleh ya, kandang kambing gitu. Nah, itu kan ikannya kotorannya segar. Kemudian saya coba diratakan, wah ikannya mabok semua gitu. Nah kalau ini kebetulan dekat sumber air, maka saya cepat-cepat mengisi air, mengganti air, ya aman gitu. Ini contoh yang Bapak proses bahan organik berupa kotoran ternak, apalagi basah itu akan membutuhkan mengkonsumsi oksigen sehingga nantinya akan dapat menurunkan kandungan oksigen di dalam air kolam. Kemudian kedalaman oke. Jadi pada dasarnya pakan alami itu berbagai jenis ya yang ada. Itu diharapkan nanti kalau apalagi untuk benih itu tersedia pakan alami yang sesuai dengan ukuran mulutnya. Oke, berikutnya. Monggo terus. Nah, ini proses bagaimana
pupuk organik itu mengalami dekoksi menjadi nutrisi anorganik, kemudian diserap oleh fitoplankton, kemudian fitoplankton akan tumbuh zooplankton ke sana. Tapi di lain pihak, wah, sorry ini bentar, saya harus pindah dulu karena baterainya running out. Bentar. Ini nunut di ruang. Oh, nggih, Prof. Ini jadi tapi di dekat musola ini. Oke, itu rantai ya prosedur sehingga pupuk itu nantinya juga bisa dimakan langsung oleh ikan tergantung pada ukuran ikan dan jenisnya. Tapi ini, oke, saya kira ini terus, monggo terus. Nah ini masalah benih. Sekarang benih. Jadi ini kebetulan saya beri contoh nilai merah ini. Bagaimana benih kita memilih itu tadi ada strain dan tentu saja karena tadi proses atau segmentasi pemeliharaannya apakah pembenihan dari tadi pendederan ataupun juga pembesaran. Yang penting harus betul-betul benih itu sekarang itu mutlak dibutuhkan sertifikasi, artinya benih yang betul-betul dari pembenihan yang melakukan cara pembenihan yang baik. Ya, kemudian strainnya ataupun jenisnya itu terverifikasi oleh KKP gitu. Jadi prosedur maupun produknya betul-betul dijamin. Sekarang hampir semuanya pembenihan itu harus. Kemudian dalam kaitannya untuk langsung digunakan itu dipilih yang sehat ya. Yang sehat, kemudian juga kalau sebaiknya tidak ada parasit yang menempel padanya. Sehat, tidak cacat ya. Monggo berikutnya. Nah, itu pendebaran itu sekaligus ukuran panjang. Oleh karena itu dipilih yang tadi ukurannya normal. Kalau yang bagus itu sebab ada mungkin juga bahwa wah ukurannya pas, tapi jangan-jangan itu kuntet gitulah. Artinya apa? Sebenarnya umur segitu ukurannya pas yang kita minta, tetapi mungkin umurnya sudah tua gitu. Sehat, tidak cacat, tidak jumlah. Nah ini jumlah tergantung pada teknik dan budidaya. Nah kemarin sempat daya dukung atau carrying capacity. Tidak hanya pada udang, pada ikan pun daya dukung itu sangat penting ya. Nah daya dukung itu sebenarnya bisa dilakukan kalau saya dulu pertama dari ataupun secara teknis bagi pembudidaya ikan itu kebiasaan. Jadi berapa kali melakukan pemeliharaan di situ kapasitasnya ya segitu gitu. Misalnya jika ukuran kolam 100 meter persegi misalnya, itu daya dukungnya 200 kilo ya 200 saja. Ukuran benih pun demikian. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah daya dukung itu kemudian apa? Yaitu kemampuan kolam atau wadah untuk memproduksi ikan secara maksimum ya. Secara maksimum itu dengan teknologi ataupun kondisi yang ada. Ya. Itu misalnya 200. Nah, kemudian kemarin juga disampaikan bahwa teknologi bisa meningkatkan daya dukung, misalnya aerasi, pakannya lebih bagus. Nah, kemudian secara yang paling besar apa yang berpengaruh adalah kandungan oksigen tadi.
kemarin itu kandungan oksigen, maka aerasi itu meningkatkan carrying capacity. Nah, untuk menghitung daya dukung secara ilmiah, ya, kalau tadi secara teknis itu pengalaman, secara ilmiah itu atas dasar konsumsi oksigen. Ketika ukuran ikan itu maksimum itu tadi. Misalnya tadi 200 kilo, tapi yang kalau kita inginkan ukuran konsumsi yang bisa dijual, apakah itu ikan, udang, itu berapa itu? Apakah 200 dengan ukuran besar? Atau 200 mungkin ukuran kecil, itu misalnya demikian. Itu tapi tetap, ya daya dukung atau berat maksimum itu tetap. Nah, kemudian kalau sudah mencapai maksimum, itu mesti akan pertumbuhannya akan menurun. Kualitas airnya juga akan menurun. Nah, itu. Jadi ini sekaligus terkait dengan benih daya dukung, berapa kepadatan. Itu kalau untuk dasar pertama yang baik adalah bagaimana kita harus mengukur konsumsi oksigen itu berapa, kemudian oksigennya berapa dengan teknologi yang ada, kemudian nanti kita bisa menghitung daya dukungnya ketika sampai produksi maksimum dan ukuran yang kita harapkan. Begitu ya, ini agar supaya ini saya akan dihubungkan dengan dasar pengetahuan secara ilmiah agar supaya. Oke. Tadi ukuran dan ini tergantung ukuran. Oke, penebaran itu monggo, jadi panjang berat itu dilakukan, sehat ini oke, monggo. Terus sebaiknya sore hari itu ya. Gitu. Kemudian saya kira kok ini waktunya sudah hampir pas ya. Tapi nanti ini monggo untuk pakan. Nah, pakan buatan itu nggih, pada Prof. dasarnya Ngapunten 10 menit lagi nggih, Prof. Iya, saya juga betul ini sebenarnya sudah ini nanti biar nanti dilanjutkan Bu Saini saja. Jadi pakan, nah ini oke, sebentar ini ke atas dulu Bu Saini. Nah ini masalah pakan alami itu kan di dalam kenapa kita melakukan nantinya pemupukan susulan itu karena plankton itu akan tumbuh ya. Menurut grafik demikian, plankton atau dapnya ini contoh, jadi hampir hari ke-11, 12 itu mencapai puncaknya, kemudian nanti menurun. Maka kalau mau menggantungkan pada pakan, itu pakan alami juga, itu harus dilakukan usaha pemupukan susulan, ya. Nah, berapa hari? Ya, antara 10 sampai 14 hari. Karena itu mengikuti rute. Saudara, kenapa itu diperlukan pupuk susulan? Karena pakan seperti diketahui bahwa umumnya itu membutuhkan biaya lebih atau mengeluarkan biaya lebih banyak ya. Itu biasanya sampai 50-60% dalam usaha budidaya. Nah, dengan cara penggunaan pupuk ini nanti akan menekan biaya. Ini pada umumnya untuk di Sleman itu sangat bagus. Oke, berikutnya. Nah, oleh karena itu tadi pemberian pakan ini perlu diimbangi dengan pakan alami, ya. Jadi sebenarnya pakan alami mutlak diperlukan ketika misalnya budidaya di jaring apung misalnya itu mutlak diperlukan. Oke, terus jenis pakannya oke lah. Oke, saya kira ini yang Bu Saini ini perlu ditekankan pada saudara. Jadi kalau gizi jelas kandungan adanya ya karena pakanan. Kemudian untuk ukuran larva itu ada bisa bentuk tepung, bisa bentuk istilahnya apa itu yang kecil-kecil lah, disesuaikan dengan ukuran mulut ikan gitu. Karena ini diharapkan itu dikonsumsi langsung ya. Kemudian ada yang adik-adik itu bingung itu pakan buatan pelet itu. Kalau pakan buatan seakan-akan itu pelet. Padahal pelet itu salah satu bentuk pakan
buatan yang bukan bulat tetapi agak sedikit memanjang. Itu namanya pelet adanya, pakan buatan. Ini yang kadang-kadang juga. Nah, ini mohon nanti Bu Seni juga bisa menyampaikan ini masalah ransumnya. Pemberian itu disebar merata. Ini manual itu dari kami dari dulu mesti benar. Nah, sekarang dalam perkembangannya dengan automatic feeder. Oke, berikut. Sudah mulai ada banyak yang menggunakan. Oke, ini tadi ukuran kandungan proteinnya untuk berbagai fase budidaya. Ya, tadi kembali lagi bahwa tiap ikan, jadi yang perlu menjadi dasar bagi saudara bahwa semakin besar ikan itu semakin besar nanti ukuran pakan yang digunakan di dalam artian bentuk karena ukuran mulutnya. Kemudian semakin besar itu pertumbuhannya semakin lambat. Kemudian pada ukuran kecil kebutuhan akan protein akan semakin besar. Itu seperti saudara lihat di sini misalnya untuk awal 35% kandungan proteinnya ya, sampai 45. Kemudian nanti semakin besar semakin menurun. Demikian. Oke, terus nanti monggo Bu Seni bisa menambahkan. Jadi ikan itu untuk pemberian pakan itu perlu dilakukan sampling ya, untuk menetapkan ikan ya tadi ukurannya ya, saudara bisa melakukan sampling sehingga nanti persentase ransum dan frekuensinya bisa disesuaikan. Oke, terus nah ini kemudian monitoring kualitas air itu saya kira sekarang perlu, karena bagaimana juga kalau itu contoh misalnya kemarin budidaya udang itu dengan mendasarkan pada daya dukung, kemudian kualitas airnya bagus, tidak perlu harus menggunakan probiotik dan probiotik jelas, tapi tidak ada konsep-konsep dengan bioblok dan sebagainya, tetapi yang dijaga kualitas air, maka monitoring itu perlu dilakukan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya atau syarat yang dilakukan. Dan yang sering dilakukan, monitoring itu harus kita lihat di mana oksigen misalnya yang paling utama itu kritis. Ya. Kemudian kapan itu misalnya maksimum misalnya. Kemudian gas beracun misalnya NH3 atau H2S itu juga kritis. Oke, berikutnya parameternya. Nah, ini parameter yang umum dilakukan. Karena sebagai contoh ini misalnya ya, suhu, kekeruan, oksigen, pH, itu biasanya menggunakan satu alat. Itu bisa menggunakan satu alat, yaitu checker multi parameter ya. Kemudian nanti oksigen, alkalitas, kemudian oksidasi. Nah, yang penting tadi fluktuasinya antara siang malam itu harus diketahui. Kemudian nanti gas NH3 itu yang penting, yang beracun. Berikutnya pengendalian gulma. Oke, saya kira terus ini bisa dilakukan dengan manual banyak termasuk ular. Kemudian pemanenan itu bisa dilakukan secara selektif atau dengan jaring seperti biasanya. Ini oleh banyak baik itu benih maupun ikan yang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan itu bisa dilakukan. Kemudian kalau untuk total itu dengan cara dikeringkan secara keseluruhan. Sehingga berikutnya terus dulu kesehatan lingkungan. Nah, ini penting. Jadi biasanya perlindungan perkolaman itu ada pagar agar supaya hewan itu tidak masuk ya. Kemudian pencegahan parasit dan penyakit itu ada kolam pengendapan dan penyaringan di ujung perkolaman, atau biasanya ada istilahnya kolam tandon ya. Untuk budidaya ikan tawar itu masyarakat masih longkoh, jarang gitu, tapi sekarang sudah mulai dilakukan. Kemudian tadi benih tersertifikasi, sumber benih
itu dengan cara pembenihan ikan yang baik. Kemudian pengelolaan teknik budidaya, misalnya cara budidayanya juga cara yang baik. CB, cara budidaya ikan yang baik, meliputi pengelolaan kualitas air, pakan, pupuk. Ya, menggunakan pupuk yang kering. Kemudian pengendalian plankton, binatang dan tumbuhan. Serta yang penting, kualitas itu biasanya kalau musim-musim kemarau itu terjadi bau tanahnya. Nah, ini harus betul-betul saudara memperhatikan bahwa bau tanah tidak berarti tanahnya berbau, tetapi dari kandungan organisme, ya, plankton ataupun juga bakteri, dan juga bakteri dalam bentuk simbiose yang dapat menghasilkan tadi toksin atau bahan aktif yang nantinya menghasilkan. Oleh karena itu maka cara tadi pamanenannya misalnya itu dilakukan, jangan diberi pakan dulu ya, ataupun kalau ada pupuk juga dikurangi. Kemudian ketika mau dipasarkan, syukur kalau bisa dibersihkan dulu dalam barang 1 jam ya sebelum dikirim. Kalau itu ikan masih hidup. Kemudian ada pengelolaan limbah. IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, itu di IPAL ya, 1 kolam sendiri di akhir pupuk kemudian sekaligus untuk bisa digunakan mungkin pengendapan, penyaringan sehingga akan menjadi pupuk organik. Kemudian dilakukan bisa dengan cara pergilingan tanaman padi atau padi untuk budidaya air tawar seperti yang dilakukan beberapa pokdaan, kelompok budidaya ikan. Saya kira untuk sementara itu dulu ya. Nanti monggo, nanti kalau enggak ya monggo. Ini sebenarnya masih banyak tapi juga teknis gitulah. Ngaten Mbak Desi, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Prof. Rus sudah menyampaikan materi yang sudah sangat lengkap dari pemilihan lokasi, kemudian hingga proses pemanenan, bahkan manajemen kesehatan ikan dan lingkungan juga sudah dijelaskan oleh Prof. Rus, sehingga saya harapkan untuk sahabat perikanan nanti bisa menyampaikan pertanyaannya kerso di awal atau di akhir sesi nggih Prof untuk monggo, pertanyaan. Sekarang ya boleh monggo ini. Oh nggih, baik. Saya buka tiga penanya nggih, Dek, untuk semuanya. Atau saya tunjuk saja? Atau ada yang ingin bertanya, monggo? Monggo, silakan. Nggih. Saya beri kesempatan dulu. Oke, silakan untuk Hirzan Radiza. 3 dulu. Oke, monggo Dek, silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi ini yang ingin saya tanyakan, Prof. Kalau kolam tanah yang ingin dilapisi oleh plastik atau HDPE itu, apakah harus dilakukan pemupukan dan pengapuran juga ya, Prof? Terima kasih. Baik, jadi untuk HDPE, penggunaan HDPE, kalau pupuk sebaiknya langsung aja pupuk anorganik ya, N dan P, karena itu akan planktonnya kan, karena ini nanti kalau pupuk organik nanti kan sebenarnya untuk memperbaiki kualitas tanah. Itu pengapuran bisa tetap dilakukan, bahkan yang namanya pengapuran itu pada saat persiapan, kalau maupun nanti seketika air itu semakin menurun gitu. Bisa itu. Tergantung tadi nantinya kalau pH ya. Ini kan sebenarnya bukan pH air itu tidak dipengaruhi oleh tanah, tetapi dari air. Maka ketika airnya itu pH-nya rendah, itu sebaiknya dilakukan penanganan dulu, yaitu termasuk pengapuran itu. Ketika air itu sebelum masuk gitu, Mas. Terima kasih Prof. Rus. Jadi pengapuran memang penting untuk menjaga pH. Begitu Dek Hirsan. Selanjutnya Dek Arif Rahman Fauzi. Monggo dipersilakan untuk open mic. Baik, terima kasih. Izin bertanya, juga apakah suara saya terdengar? Ya. Anu kecil nggih, Dek? Sudah terdengar belum, Bu? Ya, sudah. Saya juga ingin bertanya tentang pengapuran, Pak. Jadi untuk dosis pengapuran itu apakah
hanya per meter persegi atau juga melihat tentang jenis ikan yang dipelihara? Ya, jadi kalau pengapuran itu bukan meter persegi ya, itu karena itu nanti kalau misalnya air, ya bisa juga per meter persegi itu, sorry. Kalau untuk ke pengapuran dasar ya, tapi kalau pengapuran selanjutnya, kalau misalnya untuk air, itu adalah ppm ya, ppm. Jadi per miligram per liter. Miligram per liter ya itu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya ya untuk lebih memperbaiki skill ataupun pengalaman, saya biasanya mesti minta saudara-saudara ataupun mahasiswa itu melakukan percobaan itu, coba sekian. Meskipun ada hitungannya, tetapi tiap kapur itu kadang-kadang kemampuan untuk merubah pH itu kan beda-beda. Meskipun ada hitungannya, Mas, itu ada ya. Jadi bisa menggunakan per meter persegi ketika gunakan untuk perbaikan dasar kolam, ya itu meter persegi, itu standar yang biasa digunakan. Kemudian nanti kalau untuk berikutnya, misalnya kalau pengapuran ketika masih ada ikannya boleh itu, tapi mau dinaikkan berapa? Jadi ingat jangan sampai yang kapurnya kapur tohor misalnya itu mematikan ikan ya, gitu. Dosisnya harus yang aman. Tapi jangan menggunakan kapur tohor sekali lagi, sorry. Nggih, matur nuwun Prof. Terus jadi nanti untuk pengapuran biasanya ada di CPIB ataupun CPIP nggih, ya. Dek Rahman, Dek Arif nggih. Matur nuwun Prof. Terus kita lanjutkan terakhir nggih Dek Awan, monggo Dek open mic. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak terkait tadi yaitu monitoring kualitas air. Nah, monitoring kualitas air ini kan tadi meliputi dari sifat fisik, kimia maupun biologi. Nah, untuk monitoring ini nih apakah dilakukan pada awal sebelum dilakukan penebaran atau ada rutin dilakukan gitu Pak? Ada skalanya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ketika awal ya itu tentu saja harapannya sebelumnya boleh atau baru menebar boleh, itu sebenarnya kan untuk mewakili kondisi kualitas air yang awal gitu ya. Ya, itu biasanya kematian awal itu bisa karena memang tidak cocoknya kualitas air. Ya. Kemudian berikutnya berapa lama monggo, sebenarnya akan semakin kalau normal tidak ada masalah. Saya kira itu 10 hari sampai ya 10 hari 14 hari itu nggak apa-apa nanti berikutnya. Nah, kemudian berikutnya ini kan semakin besar ukuran ikan, konsumsi diantaranya konsumsi oksigennya juga semakin besar, kualitasnya juga akan menurun gitu misalnya. Demikian, apalagi juga limbahnya nanti juga akan semakin besar gitu. Nanti terus gitu selama mau berapa gitu. Saya lebih cenderung ketika tadi, kalau kita sudah bisa melihat oksigennya berapa, kemudian konsumsi oksigennya berapa, kemudian biomasnya nanti kira-kira membutuhkan oksigen berapa, itu sudah bisa diperkirakan itu. Dengan catatan tadi, ikan sudah dipilih yang sehat-sehat dan itu ya dan kalau sudah berpengalaman itu Nun. Nggih, matur nuwun Prof. Rus atas jawabannya. Nggih. Jadi untuk monitoring kualitas air bisa dilakukan minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali nggih, Prof? Nggih, monggo. Nggih. Saya kira sementara itu ya, saya tak izin karena ini sudah waktunya untuk ke rapat. Nanti kalau ada monggo nanti saya coba nanti gabung gitu kalau saya selon. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Prof. Nggih. Selanjutnya diskusi akan kita lanjutkan dengan Ibu Dr. Seni. Beliau nanti akan menyampaikan beberapa hal yang menarik begitu terkait budidaya, terutama adalah ikan air tawar, sehingga saya mohon untuk sahabat perikanan tetap fokus nggih sampai nanti jam 11. Monggo Ibu Seni, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, matur nuwun Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi para mahasiswa. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya pada hari ini. Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Rus tadi itu sudah sangat banyak dan sangat lengkap gitu ya, sehingga nanti saya hanya memberikan tambahan saja gitu dari apa yang sudah beliau sampaikan. Dan saya pikir juga di sini mahasiswa mungkin banyak ya yang ingin bertanya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Prof. Rus tadi gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau masih ada waktu, mungkin saya akan menyampaikan sebentar saja, gitu. Sehingga nanti harapannya kita lebih banyak berdiskusi ataupun nih ya tanya jawab gitu. Dan harapannya nanti juga dalam forum pendalaman materi ini nanti bisa juga diperdalam lagi di masing-masing kelompok gitu ya. Oke. Sebentar saya coba untuk share screen. Saya sebenarnya tidak menyiapkan secara spesifik ya untuk materi hari ini karena memang membaca-baca yang akan disampaikan oleh Prof. Rus tadi itu apa gitu ya. Tapi yang jelas sebenarnya ini para mahasiswa ini sudah karena sudah mengambil mata kuliah dasar-dasar aquakultur gitu. Saya pikir ini sudah menjadi sudah mendasari semua dari kegiatan magang gitu ya. Dari yang disampaikan Prof. Rus tadi juga sudah banyak ya disampaikan di mata kuliah dasar-dasar aquakultur, sehingga nanti silakan para mahasiswa juga mungkin membuka kembali referensi gitu ya, ataupun catatan ataupun materi-materi yang sudah disampaikan saat perkuliahan. Ya, ini saya coba ya, ini masih ingat ya tadi yang disampaikan Prof. Rus tadi gitu ya. Sebelum saya masuk ke sini, bisa menyebutkan 7 aspek dalam kegiatan aquakultur, Mas, Mbak, silakan bisa raise hand, mungkin yang bisa menjawab apa saja. Ini biasanya saya tanyakan kalau dalam ini ya mata kuliah budidaya ataupun di aquakultur. Silakan Mbak, Mas, apa saja? Oke, silakan Mbak Safaya, apa saja aspek-aspek yang mendukung kegiatan aquakultur? Baik Bu, kalau setahu saya itu ada wadah, ada inlet outlet itu air masuk air keluar, spesies, pupuk, pakan, pengendalian hama dan penyakit, panen, grading atau yang tadi Pak bisa dibilang grading sama transportasi pemasaran gitu Bu yang saya dengar tadi. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mbak Safaya. Oke. Secara umum kita mengenal seperti ini ya. Ini juga merefresh dari yang sudah pernah disampaikan di perkuliahan ya. Jadi ada wadah gitu, ada sumber air, ada benih ataupun spesies yang dibudidayakan, kemudian pakannya, baik pakan alami maupun pakan buatan, kemudian juga kontrol ya terkait dengan hama penyakit gitu ya, kemudian juga proses pemanenan atau bahkan juga ada diolah ya pasca panen, kemudian yang terakhir di kegiatan pemasaran gitu ya. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit saja gitu ya terkait dengan yang tadi yang menambahkan. Jadi kalau kita melihat secara umum memang dalam kegiatan budidaya gitu ya, ada kegiatan pembenihan, pendederan, pembesaran gitu, dan masing-masing kalau kita bisa melihat ya poin per poin itu prosesnya memang cukup spesifik gitu ya. Antara kegiatan pembenihan, pendederan, pembesaran itu mempunyai tujuan masing-masing. Nah, sekarang di sini mahasiswa ada yang tahu gitu apa definisi dari pembenihan? Silakan bisa raise hand. Anak saya kan lulusan UGM, Mbak. Di fakultas? Di elektro. Oh, dan elektro. Itu yang di sebelah barat. Sebelah barat, gitu. Perempuan tapi setengah elektro. Dan juga IT. Oh, IT ya. Kalau itu sih siapapun ya. Ngapunten Pak Nur, ketinggalan bocor nggih. Oke, silakan mahasiswa ada yang tahu definisi pembenihan? Mungkin Dek Aura Miftah, monggo Dek. Halo, Dek Aura. Oh, Dek Putri, nggih monggo Dek. Izin menjawab Bu, mungkin pembenihan itu proses produksi larva dari induknya itu melalui proses pemijahan Bu. Terima kasih. Oke, proses produksi larva ya ataupun benih dari proses pemijahan ya. Sebenarnya ini
kita bisa melihat ya dari beberapa poin yang ada di bawah gitu ya. Jadi memang itu merupakan proses gitu ya dari sejak awal gitu, dari mulai penyiapan induk kemudian sampai dengan menghasilkan benih gitu ya. Nah, kalau kegiatan pendederan, ada yang tahu pendederan? Tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya oleh Prof. tadi. Silakan Mbak Farisa. Baik Bu, izin menjawab. Kalau pendederan itu proses saat kita membesarkan telur itu sampai ukuran nanti itu ukuran tertentu untuk siap dibesarkan, seperti ukuran mungkin 3 cm atau 4 cm seperti itu Bu. Oke, tujuan dari pendederan mungkin ada yang tahu? Tujuannya apa Mbak? Tujuannya untuk ini ya Bu, untuk menghasilkan ikan yang siap untuk dibesarkan gitu ya Bu, pada proses pembesaran. Oke, disesuaikan dengan ya ukurannya gitu ya. Jadi dalam proses pendederan itu kita bisa, karena tadi ya disampaikan ada segmentasi, itu ada berbagai macam ini ya stadia gitu ya. Jadi ya apa saja, mungkin ada yang tahu stadianya untuk pendederan? Mungkin di sini Mas Awan. Baik Bu, izin menjawab. Untuk ukuran-ukurannya mungkin itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu fry atau buraya, benih berukuran 3 hingga 5 cm, lalu ada yuana atau fingerling itu benih dengan ukuran 5 sampai 8 cm, dan gelondongan itu benih ukuran 8 hingga 10 cm. Oke, ya terima kasih Mas Awan. Ya, jadi memang biasanya di kegiatan pendederan ini ada seleksi ukuran gitu ya. Dan sebenarnya di semua tahap ya, pembenihan, pendederan ataupun pembesaran nanti itu juga kalau orang budidaya itu bisa menghasilkan uang semua gitu ya. Tinggal di mana nanti tahap-tahap itu apakah akan sampai di akhir atau mungkin kita mengambil di pembenihan saja ataupun di pendederan gitu ya. Kalau secara ekonomi, sehingga cukup prospektif gitu kalau misalnya untuk dikembangkan menjadi usaha gitu ya. Nah, di sini untuk pembenihan ada berbagai macam ya. Kemarin juga sudah dijelaskan. Tadi Prof. Rus tadi sudah menjelaskan secara teknis gitu, persiapan kolam dan sebagainya ya. Kemudian untuk pendederan juga rata-rata hampir sama terkait dengan persiapan secara di kolamnya, kemudian juga spesies ikannya, manajemen pakannya gitu ya. Kemudian juga pemanenan ya, ada grading atau bahkan juga kalau nanti muncul mau di kegiatan usaha secara lebih luas gitu, kita bisa menganalisis usahanya. Begitu juga di pembesaran. Nah, saya akan sedikit menambahkan terkait dengan ini ya hal-hal yang mungkin sifatnya teknis ya. Ini kalau tadi memang sudah dibahas terkait dengan kolamnya gitu ya. Tapi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana keberadaan kolam ataupun wadah yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk budidaya. Nah, memang lokasi pembenihan ataupun lokasi budidaya ini menjadi sangat penting ya. Kita harus melihat bagaimana tata letaknya gitu ya, terhindar dari misalnya banjir, erosi gitu ya, cemaran lingkungan, kegiatan pemukiman, pertambangan gitu ya. Nah, juga karena di perikanan itu adalah sumber terbesarnya adalah air gitu. Nah, ini sumber air juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, misalnya kalau di kondisi yang sumber airnya itu sedikit, apakah kegiatan budidaya itu bisa dilakukan? Nah, dari beberapa yang penelitian dan juga kegiatan pengabdian masyarakat ya di lokasi-lokasi lahan kering, ini ternyata dengan sumber air yang terbatas pun ini kegiatan budidaya dapat dilakukan. Tadi misalnya ada kegiatan dengan sistem resirkulasi ya, kita memutar air ya, resirkulasi memutar air gitu, air yang digunakan untuk budidaya, kemudian itu jika memang kondisinya sudah tidak baik bisa kita daur ulang, kita perbaiki kualitasnya gitu ya dengan sarana prasarana yang ada gitu ya. Nah, ini kita bisa perbaiki. Atau mungkin dengan teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya, misalnya ya pergantian air, atau mungkin kalau di Gunung Kidul misalnya ada tada hujan dan sebagainya ya, kita bisa memanfaatkan sumber air tersebut. Kemudian
dengan teknologi yang ada, misalnya dengan sekarang mungkin listrik itu menjadi sumber yang utama juga gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan sarana prasarana penunjangnya gitu ya. Listrik, transportasi, komunikasi ini berkaitan nanti juga dengan kegiatan distribusi ya, distribusi ataupun pemasaran. Nah, yang paling penting adalah aspek legalitas gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat kolam, mendirikan kolam di tanah yang tidak jelas gitu ya, tidak ada izinnya gitu ya. Nah, ini yang khawatir kemudian merugikan kepentingan umum. Nah, yang lain di sini ada beberapa sarana prasarana yang lain gitu ya. Misalnya secara umum gitu untuk kegiatan yang memang terstandar gitu ya, memang harus ada beberapa ruangan gitu ya, ataupun tempat-tempat yang bisa untuk menyimpan alat laboratorium, misalnya ada mesin gitu ya, kemudian tempat-tempat untuk menyimpan pakan, ya obat-obatan, bahan kimia itu secara terpisah gitu. Nah, baru kemudian juga ada sarana prasarana ya, kolam tadi ya yang sudah dijelaskan gitu ya. Jadi biasanya memang terpisah gitu ya. Ada mungkin bak ataupun wadah untuk pengendapan ya, jika memang airnya itu mungkin punya kandungan mineral tertentu gitu yang harus diberikan treatment ataupun perlakuan gitu ya. Atau misalnya perlu difilterisasi terlebih dahulu ya sebelum masuk ke bak-bak pengelolaan ataupun pemeliharaan. Ya, biasanya dapat dilakukan dengan filter gitu ya, misalnya menggunakan hijau itu, arang, kemudian pasir gitu ya, yang memang berfungsi untuk menyaring air. Atau kita juga bisa memanfaatkan beberapa jenis yang lain, misalnya dari tanaman air itu juga dapat digunakan. Kalau misalnya sudah dalam taraf yang lebih intensif gitu ya, mungkin ada sistem ozonisasi misalnya gitu ya, penggunaan resirkulasi gitu ya, memang yang menggunakan sarana prasarana yang lebih canggih. Nah, selain itu juga bahan dan peralatan, kemudian ada ya ini ya biosecurity. Nah, ini menjadi sangat penting tadi kalau Pak Prof. Rus tadi menyampaikan ada pagar, sekat dan sebagainya gitu ya. Ternyata memang tidak hanya hamanya itu tidak dari jenis hewan saja, tapi juga manusia itu termasuk hama gitu ya. Sehingga memang hal-hal seperti ini menjadi sangat penting. Kalau kita di balai-balai pembenihan atau hatchery yang terkontrol, memang biasanya ada ini ya sarana biosecurity-nya itu sangat ketat gitu ya. Jadi untuk masuk ke kolam ataupun pembenihan gitu kita harus steril gitu, dari mulai kakinya gitu, ada pencelup kaki, tangannya juga harus cuci tangan gitu ya. Ataupun kita kalau misalnya mengangkut dengan sarana yang ada tadi ya, ada rodanya, kita harus dicelupkan terlebih dahulu dan sebagainya. Ini yang penting ya untuk kita perhatikan. Nah, ini tadi induk sebenarnya mungkin ini juga sudah disampaikan oleh Bu Rohana gitu ya. Jadi memang secara umum sesuai dengan induk juga harus tersertifikasi sesuai dengan SNI gitu ya. Jadi kalau misalnya memang itu diperoleh dari luar gitu, memang harus ada surat keterangan yang sah gitu ya, yang memang dikeluarkan oleh KKP. Ya. Kemudian kalau memang itu akan digunakan ya, memang kita harus melakukan karantina terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini jadi biasanya memang harus dikarantina ya sebelum kemudian digunakan ataupun diproses untuk kegiatan pemijahan gitu ya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu kondisi kesehatan induk gitu ya, apakah induknya itu stres atau tidak gitu ya, atau misalnya terkena penyakit, apakah nanti perlu diberikan treatment terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa uji yang mengidentifikasikan bahwa induk itu harus dalam kondisi yang paling baik gitu ya, tersertifikasi. Nah, kalau misalnya ditemukan ada penyakit gitu, kalau memang itu masih bisa disembuhkan, itu masih bisa direkomendasikan untuk digunakan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa gitu ya, tidak bisa disembuhkan ya, itu memang harus
dimusnahkan kalau secara hukumnya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian selain itu pemeliharaan induk, ya, terkait dengan pemberian pakan, gitu ya. Memang tadi sudah disampaikan juga kalau dengan ukuran yang lebih besar, gitu ya. Biasanya memang pakan-pakan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan nutriennya, gitu ya. Jadi untuk pakan induk sesuai dengan SNI, semua pakan ya sesuai dengan stadia perkembangan ataupun fase perkembangannya itu memang mempunyai standar sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini para mahasiswa, misalnya di rumah punya ya ikan, gitu ya, kalau sedikit pun mungkin kalau mau belajar, gitu ya, kita bisa lihat SNI untuk pakan misalnya untuk nilai itu berapa kisarannya untuk kebutuhan proteinnya, kebutuhan abunya dan sebagainya misalnya. Nah, ini yang biasa dilakukan, gitu ya. Mengapa kemudian kita harus mengetahui, gitu ya, mengetahui kebutuhan nutrien supaya ikan itu sesuai, gitu ya. Artinya pakan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dari untuk pertumbuhan, gitu ya, misalnya untuk kegiatan pertumbuhan misalnya, atau misalnya untuk reproduksi, gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi sangat penting. Nah, kemudian selain itu dilakukan pengolahan air, gitu ya. Misalnya ada pergantian air, gitu ya, diperlukan. Kalau misalnya di di bak-bak pemijahan, gitu ya, untuk sebelum pemijahan ya, ke pemeliharaan induk, ya, misalnya memang kualitas air itu harus betul-betul dikontrol, gitu ya. Terutama bisa kalau kita bisa mengecek, gitu ya, bagaimana parameter kualitas airnya, suhu airnya, kemudian pH-nya, gitu ya, karena memang kondisi menjelang pemijahan ataupun ketika indukan ya, ketika kondisi lingkungannya itu berubah sangat drastis, itu akan mempengaruhi kinerja hormon, gitu ya. Nanti apakah kemudian tadi ya akan menyebabkan induknya menjadi stres atau tidak. Kemudian pakan tadi ya memang harus diberikan sesuai dengan jenisnya, dosisnya, frekuensi, gitu ya. Nah, terutama untuk perkembangan gonad. Ya. Jadi memang pakan biasanya ditambahkan vitamin E, gitu ya, ataupun ditambahkan beberapa jenis atraktan yang memang dapat meningkatkan kematangan gonad, gitu ya. Nah, ini yang biasa dilakukan. Nah, kemudian selain itu juga harus bebas dari bahan kimia ya, obat-obatan, gitu ya. Kebetulan kalau di cara pembenihan ataupun cara budidaya ikan yang baik itu harus ada ini ya standar untuk yang tidak boleh dimasukkan, misalnya ada antibiotik ya, hanya tertentu saja yang diperbolehkan. Masih boleh ada antibiotik tapi hanya tertentu saja, misalnya jenis klortetrasiklin, gitu ya, oksitetrasiklin. Nanti mungkin saya mau dikoreksi kalau ada yang salah, gitu ya. Kemudian ada tetrasiklin, eritromisin, gitu ya, enrofloxacin, itu masih diperbolehkan kalau sesuai dengan di peraturan, gitu ya, di KKP. Nah, ini merefresh juga dari yang sudah disampaikan. Jadi memang kalau kita ingin melihat ya ciri-ciri induk jantan dengan betina, gitu ya, paling mudah kita bisa melihat dari bentuknya, gitu ya, bentuk tubuhnya, kemudian gerakannya, juga bentuk alat kelaminnya ya antara jantan dengan betina. Nah, ini itu yang kita bisa melihat secara ini ya, dari penampakan luarnya, gitu ya, penampakan luarnya. Nah, ciri-ciri ini biasanya akan mempermudah, gitu ya, para pembudidaya untuk melihat bagaimana kesiapan dari ikan yang akan dijadikan indukan. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecek ya secara mendalam, gitu ya, kita bisa melakukan stripping ya. Stripping itu mengurut ya. Jadi mengurut di bagian perut ya, masuk ke kemudian di alat genital ya, bisa dari jantan ataupun betina, gitu, untuk melihat bagaimana tingkat kesiapan dari sperma ataupun sel telur. Ya. Nah, ini biasanya kalau stripping ya dilakukan pada induk jantan, ini kita bisa mengidentifikasinya dengan cairan kental berwarna putih, gitu ya, merupakan sperma. Kemudian yang betina itu kita bisa melihat sel telurnya, gitu ya. Kita mengurut bagian perut ya, kemudian biasanya akan ada telur ya
Di situ ada telur yang kemudian sel telur gitu ya, kemudian akan keluar gitu ya, kita lihat gitu ya. Nah ini, nah kalau misalnya tidak bisa, ada juga teknik kanulasi. Nah ini biasanya dilakukan untuk di budidaya paya ataupun laut biasanya ya, kita bisa mengecek menggunakan kanula ataupun seperti selang kecil gitu ya, untuk melihat bagaimana ukuran ataupun diameter dari telur gitu ya. Nah ini juga bisa untuk dilakukan identifikasi. Nah, kemudian pemijahan, tadi ya, pemijahan bisa dilakukan secara alami ataupun buatan. Ini ya alami itu berarti tanpa campur tangan manusia gitu ya. Jadi ini biasanya memang si pembudidaya gitu ya, ini sudah bisa kalau memang sudah berpengalaman gitu, kadang sudah bisa mendeteksi dari tadi ya tampilan luar ya ikan ataupun indukan itu, apakah kemudian tadi sudah matang gonat atau belum, minimal dengan melihat ciri-ciri matang gonat gitu ya, atau juga melihat dari bobot ya yang seimbang antara induk jantan dan betina. Kemudian juga secara buatan ini kita bisa memberikan rangsangan ya secara hormonal ya untuk mempercepat kematangan gonat gitu. Nah ini juga hormonnya juga bermacam-macam yang bisa kita berikan gitu, yang misalnya ada GnRH gitu ya, ada misalnya HCG gitu ya, chorionic gonadotropin gitu, atau mungkin yang kita jumpai di pasaran gitu ya, dengan merek-merek tertentu misalnya ya, yang banyak sering digunakan misalnya dengan merek komersial Ovaprim, yaitu yang biasa digunakan gitu ya. Nah ini penyuntikan hormon gitu ya, jadi kita harus menimbang terlebih dahulu ikan yang akan kita induk ya, maksudnya induk ikan yang akan kita pijahkan gitu ya. Biasanya memang ada takaran tertentu perbandingan antara berat ikan dengan ini ya hormon yang nanti diberikan gitu ya. Kemudian nanti kita bisa suntikkan gitu ya di intraperitoneal gitu ya, kalau tidak salah itu ya, di situ ya. Nah nanti setelah kita tunggu biasanya ya untuk kemudian memberikan menunggu reaksi dari hormon tersebut ya, nanti untuk kematangan gonatnya ya. Nah, kalau misalnya itu dilakukan secara mau mengecek gitu ya, kita bisa melihat ya dari di stripping lagi juga bisa, atau mungkin antara jantan dan betina kita stripping sendiri-sendiri, kemudian kita campurkan itu sebagai pemijahan secara buatan gitu ya, kemudian baru nanti kalau sudah tercampur antara sperma dengan sel telurnya, nanti bisa kita tebar di perairan gitu ya, di kolam untuk penanganan telur atau di kolam pemijahan gitu ya. Nah tadi sempat ditanyakan gitu ya, tipe ataupun sifat dari telur memang bermacam-macam gitu ya, ada yang memang rata-rata ada yang sifatnya menempel gitu ya pada substrat, sehingga ketika si pembudidaya juga harus tahu gitu bagaimana sifat telurnya, apakah perlu sarana substrat ya untuk menempelkan telur. Mungkin kalau di gabus ya biasanya tadi ya disediakan misalnya tadi tumbuhan air ya, jadi telur nanti akan menempel di akar-akar tumbuhan ya, seperti pada ikan karper juga demikian, atau pada lele. Kalau lele biasanya akan dibuatkan kakaban gitu ya, itu dari ijuk yang kemudian ditata gitu, sehingga nanti menjadi substrat untuk telur itu menempel. Nah perawatan telur, jadi setelah memijah ini induk harus diangkat, dipisahkan ya, supaya kemudian nanti tidak terjadi ini ya telurnya akan rusak gitu ya kalau masih ada indukannya gitu ya. Jadi ciri telur yang berhasil dibuahi ini kita bisa melihat dari warna telur yang biasanya itu transparan. Nah ini ya, jadi telurnya itu transparan. Nah jika gagal ini akan berwarna putih susu gitu ya. Jadi istilahnya ya putih susu itu. Nah, memang dalam perawatan telur ini ya butuh ekstra gitu ya, karena memang biasanya kalau telur itu tidak dikelola dengan baik akan banyak jamur gitu ya, jamur yang biasa menjangkiti itu saprolegnya gitu ya, dia biasa mengelilingi telur yang kualitasnya tidak baik ataupun sudah mati gitu ya, atau mungkin karena kondisi lingkungan yang tidak baik biasanya akan mudah sekali
dijangkiti oleh saprolegnia, salah satu jenis jamur. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap larva gitu ya. Ini mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi biasanya telur itu akan menetas dalam waktu 24 jam sampai 48 jam ya. Memang sangat tergantung dari spesies ikannya gitu ya. Jadi memang di waktu-waktu ini perlu perhatian kita gitu ya. Kita bisa melihat periode metamorfosis ya, mulai dari penetasan sampai dengan stadia larva gitu ya. Di situ memang kalau kita melihat ya, setelah telur itu menetas, memang sistem pencernaannya belum sempurna ya, sehingga di situ ada kantung makanan gitu, ataupun kita sering sebut sebagai cadangan makanan atau yolk-sac ya, kantung telurnya. Nah, ini kantung telur ataupun cadangan makan ini akan bertahan ataupun nanti akan dimanfaatkan oleh larva ikan itu ya sampai beberapa hari ya. Memang sangat tergantung dari spesiesnya gitu ya. Jadi dalam waktu 5 hari itu ya biasanya si pembudidaya ini sudah harus menyiapkan pakan alami ya. Jadi di sini dikatakan biasanya 20-30% sebelum yolk-sacnya habis gitu ya. Nah, ini pakan alami itu harus disiapkan. Ya. Mengapa kalau terlambat misalnya kita menyiapkan pakan alaminya ya akan mudah terjadi kematian. Sehingga dalam kegiatan pembenihan memang ada yang disebut sebagai critical period ya. Jadi fase kritis ya, di mana di sini kan sebenarnya yolk-sac ini sebagai pakan endogenus ya, jadi pakan yang dibawa gitu ya. Kemudian peralihan ya dari larva ini untuk mendapatkan pakan secara eksogenus, pakan yang berasal dari luar tubuhnya. Nah, di sini sehingga menjadi penting ya pengetahuan kita tentang pakan alami gitu ya. Pakan alami itu apa? Kalau menurut peraturan menteri gitu ya, di sini adalah organisme hidup ya, yang hidup ataupun yang mati, baik tumbuhan maupun hewan yang kemudian dapat dikonsumsi oleh ikan. Ini makanya tadi ya, kegagalan pemeliharaan larva ini sering terjadi ya kalau misalnya di sini pakan alaminya kurang cocok, kurang sesuai gitu ya. Di sini ada beberapa persyaratan. Syaratnya apa saja ya, kita harus memperhatikan syarat fisik dari pakannya. Ya, misalnya kalau dari fisik ya tidak berbahaya pada ikan gitu ya, tidak mencemari lingkungan. Ya, ini yang menjadi penting gitu ya. Kemudian tidak mengandung bahan yang beracun ya, tidak berperan sebagai faktor penyakit ataupun parasit ya, ini secara fisik. Nah, kalau secara biologis ini harus sesuai dengan bukaan mulut ikan ya. Jadi pakan alam ini harus ini ya, saya memilih pakan cacing sutra misalnya gitu ya. Nah, ini ikannya apa gitu. Nah, ini harus disesuaikan. Jangan sampai kemudian pakan alamnya itu lebih besar ukurannya daripada ukuran larvanya ya. Jadi kalau lebih besar otomatis larvanya tidak bisa ya mengkonsumsi pakannya gitu ya. Nah, jadi ya sesuai dengan bukaan mulut ikan, kemudian juga mudah ditangkap ya, artinya mudah diperoleh oleh larvanya. Artinya larva itu tidak kemudian butuh energi banyak ya untuk memperoleh makanannya. Nah, kalau secara kimiawi harus sesuai dengan kebutuhan larva ataupun benih ikan gitu larva. Nah, ini biasanya memang untuk kebutuhan nutriennya bagi larva ini kebutuhan protein ya, ini lebih besar ya dibandingkan yang di stadia yang lain ya, karena memang digunakan untuk proses pembentukan sel-sel tubuh gitu ya, yang untuk proses pertumbuhan ya bagi larva ataupun benih. Nah, ini beberapa contoh saja, kita bisa lihat dari fitoplankton, zooplankton gitu ya, misalnya ada jenis cacing-cacingan gitu ya, ataupun bahkan yang larva serangga gitu ya, ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan alami. Nah, tadi kalau disampaikan ada pemupukan susulan ya, sebenarnya kita bisa melihat dari fase ini gitu ya. Jadi rata-rata memang pemupukan susulan itu diberikan untuk ini ya, memberikan pupuk ya bagi pakan alami gitu ya. Di situ pakan alami ada fitoplankton, zooplankton yang hidup di kolam gitu ya, akibat dari proses pemupukan. Nah, kalau kita melihat dari fase pertumbuhan ya, plankton secara umum fasenya seperti ini gitu ya. Jadi ada fase mulai dari lah gitu ya, kemudian eksponensial ya, fase
ini stabil gitu ya, masih declining gitu ya, kemudian stasioner, bahkan kemudian kematian. Nah, jadi ada fase kematian di sini yang kemudian kalau mati itu dia akan mati gitu ya, sehingga kemudian penting untuk memberikan pupuk susulan gitu ya. Nah, biasanya karena plankton itu waktu masa hidupnya itu tidak terlalu lama gitu ya, dari waktu 7 sampai 12 hari, 7 sampai 14 hari gitu ya, sehingga di waktu-waktu 10 sampai 14 hari gitu ini biasanya sudah bisa dilakukan pemupukan susulan ya, untuk kemudian nyusuli gitu ya, dari supaya kualitas dari airnya itu lebih baik ya, sehingga kemudian akan mendukung pertumbuhan dari plankton yang menjadi pakan alami. Benih ini ya tadi ada syaratnya, ini tadi pertumbuhannya cepat, seragam, ya ini penting ya, homogen, karena kalau tidak homogen nanti akan mempengaruhi pada pertumbuhan gitu ya, sehingga kadang dapat dijumpai terjadinya kanibalisme gitu, yang besar akan tetap besar, yang kecil ya dia akan tetap tadi ya, bahasanya mungkin kuntat gitu ya, tidak berkembang gitu ya. Kemudian juga ada aklimatisasi ya, ini biasanya memang dilakukan pada stadia benih gitu. Kalau terjadi proses perpindahan gitu ya antara satu kolam dengan kolam lain ataupun dari satu lingkungan ke lingkungan lain, memang ini sebagai salah satu bentuk proses adaptasi gitu ya, terutama nanti ketika menghadapi kondisi kualitas air yang berbeda. Kemudian panen, nah ini juga kalau memang kita merujuk ya pada standar ya cara pembenihan yang baik, kita untuk panen ini juga penting untuk melihat ya bagaimana ataupun memeriksa kondisi dari benihnya gitu ya, secara visual ataupun secara laboratoris gitu ya. Jadi ini alat yang digunakan juga harus steril gitu ya, dan ini penting. Memang ada beberapa jenis ikan yang memang belum ada SNI-nya ya, belum diatur SNI-nya gitu ya. Tapi kita bisa menjadikan itu untuk panduan gitu ya, bahwa kalau belum ada SNI-nya kita tetap harus mengusahakan proses misalnya dari pengemasan ini harus bersih, steril gitu ya. Kalau misalnya nanti digunakan untuk proses distribusi gitu ya, bagaimana kita memilih bahan ataupun alatnya yang digunakan ya, apakah menggunakan kantong plastik, jerigen, drum dan sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan jarak ya, untuk transportasinya, jarak jauh, jarak dekat ini menjadi sangat penting. Apakah kemudian nanti juga misalnya kalau jarak jauh misalnya butuh penanganan ya, pemberian mungkin es batu gitu ya, atau mungkin dengan bahan-bahan anestesi. Nah ini juga penting untuk dilakukan. Yang lain distribusi ini sudah ya, jadi transportasi darat ataupun air ini penting ya, jadi untuk pengangkutannya terbuka ataupun tertutup. Kemudian kalau misalnya itu tertutup ya, biasanya memang kita harus melihat ya dari lama waktu distribusinya ya, packingnya itu harus tersegel kemudian rapi ya, memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran gitu ya. Nah mungkin itu ya sepertinya secara umum. Oke, sepertinya itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan supaya nanti lebih banyak ini diskusi saja. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Bu Seni sudah menyampaikan informasi, menambahkan yang telah disampaikan oleh Prof. Rus, di mana untuk pembenihan itu ternyata ada bedanya nggih Bu antara ikan indukan jantan dan betina, ternyata secara kasat mata itu bisa dibedakan nggih. Kemudian saya buka untuk diskusi kepada sahabat mahasiswa yang sudah tidak sabar lagi menyampaikan pertanyaan begitu, ataupun juga menyampaikan sesuatu terkait budidaya air tawar. Tadi kan sudah disampaikan bagaimana pemilihan lokasi, kemudian pemilihan induk, manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan, pendederan, dan sudah sangat lengkap gitu, sehingga monggo silahkan bagi sahabat perikanan yang mau menyampaikan pertanyaannya terkait misalnya di sini ada yang punya cita-cita mempunyai usaha gurameh begitu ya, karena gurameh kan salah satu ikan yang mahal, atau usaha budidaya ikan gabus. Oke, ini sudah ada 3 urut nggih dari Dek Tiara Nabila, monggo silahkan open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi
Bu Seni, saya ingin bertanya. Di sini kan saya kan berasal dari Bangka Belitung. Nah, di sini tuh banyak sekali lahan-lahan bekas galian tambang yang tidak dikubur kembali sehingga ya terbengkalai dan terbuka begitu saja. Jadi saya ingin bertanya, Bu, apakah bekas galian tambang itu dapat diolah sehingga bisa menjadi lokasi pembenihan, Bu? Terima kasih. Oke, di sini sebenarnya ada lebih terkait dengan tata letak ini Pak Susilo, ini Pak Prodi yang ini ya punya ilmu lebih banyak. Nanti mungkin Pak Prodi bisa menambahkan gitu ya, ataupun Pak Bambang ini yang terkait dengan kualitas air. Pak Bambang, supaya tidak ini. Oke, memang kalau secara umum ini nanti mungkin Pak Bambang semoga nanti bisa menambahkan gitu ya. Jadi terkait dengan sumber air gitu ya, berarti ya Mbak Tiara gitu ya. Jadi memang harus tambang biasanya pH gitu ya, yang ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya. Jadi memang usaha untuk mengatur ya pH gitu ini diupayakan itu. Mungkin di sini Pak Bambang lebih Pak, saya khawatir nanti salah menyampaikan gitu. Halo Pak Bambang. Bisa menambahkan? Nah, nih ahlinya beliau. Monggo Pak Bambang. Halo Pak Bambang, jadi ada pertanyaan dari Dek Tiara Nabila terkait pemanfaatan lahan bekas galian untuk budidaya ikan, apakah bisa begitu? Kalau bisa, bagaimana treatmentnya? Mungkin Bu Seni dulu menyampaikan apa, nanti ditambahkan oleh Pak Bambang, ngoten Bu? Oke, saya malah khawatir salah itu ya, karena di sini banyak ahlinya. Pak Susilo mungkin malah ada di sini Pak Susilo. Dia juga ahlinya. Oke, halo Pak Susilo bisa membantu Pak Susilo? Ini saya baru turun dari mobil. Kenapa nggih? Oke. Nah, ini Pak Bambang sudah bisa ini terkait dengan lokasi budidaya Pak yang di situ rata-rata digunakan untuk tambang gitu. Bagaimana kemudian melakukan treatment terhadap kondisi lahan tersebut untuk kegiatan perikanan ya, terutama untuk pembenihan. Monggo Pak, saya dibantu Pak. Halo. Sepertinya koneksi Pak Bambang buatan stabil nggih, Bu Seni? Ya, sepertinya tidak stabil. Monggo Pak Bambang. Atau Pak Susilo, Pak, biar tepat untuk memberikan informasinya. Mohon maaf nih saya. Gimana tadi tambang? Ya, lahan tambang Pak, biasanya banyak lahan tambang yang terbuka gitu ya. Kemudian kalau misalnya akan digunakan untuk kegiatan perikanan gitu, apakah perlu diberikan treatment gitu? Treatmentnya seperti apa? Itu biasanya ada masalah terutama dengan pH dan kandungan bahan-bahan tertentu ya. Itu tidak mudah itu untuk memperbaiki itu. Namun beberapa itu sudah dicoba ya. Saya kira untuk beberapa ikan-ikan katakanlah tadi yang mungkin pH-nya rendah, itu beberapa jenis ikan yang pH rendah itu sudah mulai dicoba ya. Kemudian yang lain misalnya beberapa teman di Kalimantan itu juga sudah mencoba untuk jenis-jenis nila ya yang agak toleran terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik itu bisa begitu. Iya. Tapi itu saya kira spesifik dengan tambang apa gitu ya tadi. Ya, di daerah Bangka Belitung. Mbak Tiara, biasa di sana tambang apa Mbak Tiara? Tambang timah, Bu. Timah, Pak. Oh, tambang timah ya. Ya. Ya, mungkin informasi saya itu Bu sementara ini.
Jadi spesifiknya karakteristiknya saya seperti apa saya agak kurang tahu ya itu ya terkait dengan tambang gitu. Yang itu ya yang timah ya. Ya Pak Timah. Ya ya. J matur nuwun Pak Sus. Oke. Maaf tadi Pak tidak Bambang nyambung mungkin ya. bisa menambahkan? Tadi kok putus deh saya. Ya, di sini ada pertanyaan Pak terkait dengan bagaimana pengelolaan ya lahan